Lula Lahfah. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Salam kami. Awalnya saya begitu, sampai bawa motor. Mereka cukup aktif merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Pada umumnya mereka nggak tahu tenaga mereka digunakan. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ketiga terdakwa juga dipecat. Penjara seumur hidup. Jangan lewatkan Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo File, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Menyampaikan salam kami. Awalnya saya begitu, sampai bawa motor. Mereka cukup aktif merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Pada umumnya mereka nggak tahu tenaga mereka digunakan. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ketiga terdakwa juga dipecat. Penjara seumur hidup. Jangan lewatkan Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Sumatera itu di samping subur, tapi kan juga rawan bencana. Penangkapan itu hanya pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Bakamla RI membentuk Coast Guard di ASEAN. Di PSSI untuk back-to-back emas itu ada alasan. Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum dengan tilang. Jangan lewatkan One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Lelaki itu gak banyak yang bercerita ya? Iya. Udah tuh nangis, tapi abis itu udah. Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. Yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin. Ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lahfah. Beredar informasi di dunia maya penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Selebgram sekaligus kekasih dari Reza Arab, Lula Lahfah meninggal dunia diduga karena mengidap beberapa penyakit. Hal tersebut diketahui melalui postingan media sosial Lula, di mana ia mengunggah video dirinya sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit pada 30 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Meski sempat beredar penyebab kematian Lula karena penyakit jantung, ia sempat mengungkapkan dirinya terkena infeksi saluran kemih, radang, batu ginjal, hingga GERD. Sejumlah pelayat pun nampak telah datang ke rumah duka. Hendak menerobos lampu lalu lintas, bus jurusan Surabaya-Trenggalek menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil di Simpang 4 Muning, Kediri, Jawa Timur. Tidak hanya itu, bus juga menabrak rumah warga. Ya Allah, takakulan buanter ya, Ma.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya astagfirullah, ya Allah. CCTV merekam detik-detik sebuah bus jurusan Surabaya Trenggalek menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Simpang 4 Muning, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Sopir bus diketahui menerobos lampu merah dan tak bisa mengendalikan kendaraan. Sejumlah warga pun geram dan nyaris menghakimi sopir bus. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan ini bermula ketika bus melaju menuju ke arah alun-alun Kota Kediri. Setibanya di perempatan Muning, bus tidak mengurangi kecepatan hingga menabrak sejumlah kendaraan. Kendaraan roda 4 maupun sepeda motor. Karena tadi kendaraan busnya belum lampu merah, mengenai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi masih memeriksa sopir bus guna memastikan penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuai kontroversi dan sorotan. Pengguna jalan menilai pemasangan tersebut mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas. Polisi tidur berbahan karet yang terpasang di jalan protokol utama Kota Bukit Tinggi ini dikeluhkan berbagai kalangan. Pengguna jalan menilai pemasangan polisi tidur tidak tepat sasaran. Polisi tidur tersebut baru terpasang dalam beberapa hari terakhir. Bentuknya dinilai terlalu tinggi dan persegi tidak melengkung seperti standar rubber speed bump. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara terlihat goyang bahkan terhempas saat melintas. Warga mengatakan pemasangan alat pembatas kecepatan seharusnya mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan yang memperhatikan jenis jalan dan keamanan lalu lintas. Kalau dapat tidak masalah. Macet ini Pak. Kedua keselamatan. Kita takutnya kan mobil ambulan, kan pemadam atau pejabat yang datang. Kaget nanti. Nggak jalan berbisi, tidak jalan. Macet, yang pertama tanggul kadang naik. Itu yo, kendala mampir tu malah saya tu yo. Kadang awak tak tahu kan. Oh, dah mari kemarin meledak. Kalau harapannya kok bisa lah dibuka balik. Enggak melihat tanggul kan. Enggak, lagi tanggul yang tanggul Banyanjang kecil kan. Oh itu ya. Seandainya aturan kalau kayak gitu banyak yang pasang-pasang ini nanti. Kalau di sekolah itu bukan kayak gitu Pak. Yang tanggul yang kecil-kecil itu apa-apa yang kejut itu ya? Ya, kalau ini sama jujur tadi kena bodi motor. Padahal udah tinggi nih. Oh iya. Harapannya gimana Pak? Harapannya dicopot aja lagi Pak. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian menjelaskan pemasangan polisi tidur dilakukan untuk mengendalikan laju kendaraan di kawasan padat lalu lintas. Ada beberapa poin-poin yang kita bahas, salah satunya terkait terjadinya sering laka lantas di depan SMA 2 maupun di depan rumah sakit otak. Di situ memang terjadi beberapa saran masukan dan membuahkan beberapa hasil, yaitu kita sepakati bahwa kita membuat speed bump di depan SMA 2. Hingga kini, polemik pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman Bukit Tinggi masih terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, siswa SMA di Lebak, Banten senang dan tertawa terbahak-bahak saat Spider-Man dan Power Rangers datang ke sekolah mereka. Para superhero ini membawakan menu makan bergizi gratis sekaligus menghibur siswa. Siswa SMA Negeri 1 Malingping Lebak, Banten ini tertawa terbahak-bahak saat sejumlah petugas pengantar makan bergizi gratis datang ke sekolah mereka.
Ada ribuan ompreng yang dibawa petugas berkostum unik ini untuk dibagikan kepada para siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Siswa pun mengaku lebih semangat dan terhibur dengan kedatangan karakter superhero favorit mereka. Semoga menunya enak-enak terus, ya nggak membosankan. Terus kayak gini, kayak ada Spiderman, anak ya rame-rame terus bikin MBG heboh. Terus apa lagi ya? Seru deh pokoknya, bikin lebih seru lagi. Adapun tujuan penggunaan kostum superhero ini untuk meningkatkan antusiasme, keceriaan, dan nafsu makan anak-anak sekolah saat menerima menu MBG. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan perusak hutan yang memicu banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pencabutan izin sudah melalui kajian mendalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Pemerintah terus menindaklanjuti pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai terbukti melanggar hukum karena merusak hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan ini telah melalui kajian mendalam oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu telah kemarin diumumkan oleh Pak Mensesnek dan Satgas PKH, dan itu merupakan hasil kajian mendalam dari Satgas PKH. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan tambang yang ada di Sumatera Utara, yaitu tambang emas, dan itu juga dilakukan pencabutan. Sudah barang tentu pencabutannya itu sudah lewat kajian yang mendalam dan semuanya sudah kita lakukan. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan proses lebih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan pemicu banjir. Keputusan Prabowo disampaikan dalam rapat yang digelar secara daring saat Prabowo berada di London, Inggris, Senin lalu. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya mengaku telah mengintip saldo rekening para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Meski hasil sementara terlihat normal, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya praktek korupsi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa ungkap bisa mengakses informasi rekening para pejabat eselon 1 hingga 3 di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis lalu. Diketahui pemeriksaan rekening dilakukan sebagai upaya pengawasan serta patokan untuk menentukan rotasi jabatan. Selain itu, pengecekan rekening tabungan ini dilakukan di luar laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah dilaporkan sendiri oleh para pejabat Kementerian Keuangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon 3, karena yang mau naikkan yang itu nanti kalau yang di bawah menaik, kita lihat lagi. Tapi sebagian besar eselon 1 juga saya lihat, jago-jago mereka, flat aja uangnya. Di luar LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak, terus bandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana. Jadi nggak bisa sembunyi lagi pejabat-pejabat kami dari scrutiny apa? Pengawasan kita ya. Menurut hasil pengamatan Purbaya, sejauh ini ia tidak melihat adanya peningkatan drastis saldo rekening para pejabat Kementerian Keuangan khususnya dari pajak. Meski demikian, Purbaya pastikan akan lakukan pengawasan ketat hingga celah-celah yang dimanfaatkan oknum dapat terdeteksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi kuota haji. Dito ditanya oleh penyidik seputar dirinya saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu.
Mantan Menpora Dito Aryo Tejo Jumat siang datangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi kuota haji yang menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka. KPK periksa Dito selama kurang lebih 3 jam. Dito mengungkapkan materi pemeriksaan terkait dirinya yang mendampingi Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Menurut Dito, dalam kunjungan kerja itu bukan hanya membahas spesifik terkait persoalan haji saja, tetapi juga investasi. Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu saya ingat sekali dari Putra Mahkota, Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi. Pagi waktu itu juga di situ juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan Dito dibutuhkan keterangannya lantaran mengetahui asal-usul pemberian tambahan kuota haji Indonesia dari Arab Saudi. Terlebih, Dito juga ikut kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Karena memang kami melihat Pak Dito ini bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik, karena memang Pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari pemerintah Indonesia, sehingga ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi-informasi atau bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. KPK tetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan ex-Staf Sus Isfah Abdul Aziz sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota harusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang tersebut disimpan dalam karung. Ini taruh di depan dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan 2 perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu berangkat. Dimasukin karung. Mungkin tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang itu seperti itu, jadi dikarungin.
Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumani Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya Sudewo terjerat OTT KPK di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ia ditangkap diduga karena terlibat praktik jual beli jabatan perangkat desa. Bupati kontroversial Pati, Sudewo, ditangkap KPK di Kudus, Jawa Tengah. Sosok yang sebelumnya hendak dimakzulkan oleh warganya itu diduga terciduk KPK terkait praktek jual beli jabatan. Sudewo tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pagi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di hadapan awak media, Sudewo berjanji tak akan bohong dan akan mengatakan apa adanya kepada penyidik KPK. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Tidak boleh berbohong, Pak ya. Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Setibanya di gedung KPK, Sudewo tak banyak bicara. Ia langsung digelandang masuk ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat. Bersama Sudewo, ada 15 orang lainnya yang juga diamankan oleh KPK. Selain perkara jual beli jabatan perangkat desa, Sudewo juga dijerat dengan kasus korupsi proyek kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun Maidi, tersangka kasus korupsi gratifikasi fee proyek dan CSR pada Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. 3 tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdana. Kuasa hukum para tersangka pun menyindir Egy Sujana dan Damai Lubis yang kini sudah bebas dari status tersangka karena mengajukan restoratif justice. Tiga tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Mereka adalah Rustam Effendi, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadilah. Kuasa hukum Ahmad Hosinuddin menilai pemeriksaan klaster pertama penyidik tak gunakan KUHP dan KUHAP baru. Ia pun melontarkan sindiran kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis yang menempuh jalan damai dengan kubu Jokowi. Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana. Dan itu benar-benar dijalankan.
Hosinuddin juga menambahkan restoratif justice yang ditempuh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bukan berarti menyatakan ijazah Jokowi asli, namun justru upaya memecah belah kesepahaman para tersangka. Kini usai status tersangka Egy Sujana dan Damai Lubis dicabut, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi menyisakan 3 orang di klaster 1 dan 3 orang lainnya masuk dalam klaster 2, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Alwi Farhan berhasil menembus babak final Indonesia Master 2026. Alwi lolos setelah menang straight atas Chi Yujen dari Taiwan. Tetaplah di Sinde Sore.